Terus dia bilang, ya memang Bible itu untuk membingungkan. Itu pernyataan dia ada di YouTube. Bible itu untuk membingungkan. Jadi dari antara denom-denom yang ada di dunia, seluruh dunia yang sampai ratusan ribu, kira-kira Yesus lebih memilih denom yang mana? Maksudnya begini, oh ini kaum inilah yang benar. Ara sebagai sang Bapa itu sendiri. Jadi itulah iman Kristen yang benar. Jadi di luar JO itu orang Kristen bingung, orang Kristen yang nggak ngerti siapa Tuhan. Yang nggak percaya kok dituhankan, yang enggak aja kalian. Halo, Faruk. Oke, Hanzo, salam Kristen. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kristen, Bang. Ya gitu lah, nggak jijik kan dengar. Udah murtad sebenarnya dia, cuma Halo, memang begitulah. Kok Nora? Kristen itu nggak punya jati diri kan? Lama nih. Dia telah menyatakan ada Tuhan selain daripada Yesusnya. Dia tidak mengucapkan alhamdulillah Yesus, tapi alhamdulillah yang disampaikannya. Jair diberkati Kafila. Ansori, saya bergabung Ansori. Nah, kan gara-gara saya naik dapat berkat kan, kalian kan. Ansori. Aduh, turun langsung. Tawan. Ya silakan Hanzo, kalau mau berdiskusi silakan on cam. Iya, bro. Kalau tidak on cam, kita kaji temanya atau Dinda setelah bertanya boleh turun Dinda. Janganlah, Hanzo, saya terlalu Hanzo, ganteng. Kau kan oneness ya Hanzo ya? Iya, kenapa Kak Nora? Bukan. Tritunggal ini kan persimpangan. Kalau dia turun ke bawah jadi Muslim, kalau dia naik jadi JO. Itu Kak Nora. Iya, maksudku. Paham. Bukan, maksudku begini. Kenapa kamu tuh nggak masuk roomnya Bom-Bom? Lawan si Bom-Bom lah. Nggak mau si Bom-Bom sama saya. Dia oneness. Gimana dong? Bang Faruk? Ini si Hanzo ini. Iya. Hanzo ini normal ini. Normal. Halo Kak Esti. Tapi Kawan dia lama. apa? Dia memang santai. Halo. Tapi dia oneness sama kayak Mikana. Ini Hanzo. Oke lanjut dulu kok. Ada sewa Iya. Bu. Ada sewa. Mau ngojek kau? Mau Iya. ngojek dia apa? Astaga, kalau filternya hilang jadi kayak petinju kau, Faruk. Cair Serem ah. dong, diberkatilah kau Bang Faruk. Iya. Itu Faruk itu Cair katanya drong badannya gitu itu ya. kayak drong. Slogannya cair drong ya. Keren. Gimana, sehat? Kabar, Esti? Alhamdulillah. Udah lama kau nggak tampil. Alhamdulillah. Baik Anjo, baik. Alhamdulillah ya. Iyalah. Makan dulu aku Anjo bentar ya, makan dulu aku. Sama Nora kau. Iya, naikkan Tritunggal lah. Kalau dia nggak syahadat ya, Dong, diberkatilah dia kau jadi Bang JO. Udin. Nah, tung ya. Saya kirim lagi Itu nggak ada giftnya, yang mau kawan-kawan. naik loh, Hanzo, Bang. Kenapa dia ya? Kita kalau Naiklah Tritunggal. ya itulah tungtung. Makanya kalau ditanya siapa yang siapa yang disalib? Yesus. Dia Tuhan. Kok Tuhan bisa mati? Manusia. Ganti-ganti mode ya. Hmm. Iya, itulah. On off. Yang dilahirkan On Bunda off. Maria manusia apa Tuhan? Manusia, tapi ada keilahiannya. Jadi waktu Yesus mati, manusia apa Tuhan? Manusia, tapi gelar Tuhan. Semananya? Nah, itu dia. Nggak jujur ya. Harusnya Nah. jujur dong. Nggak usah malu-malu. Iya. Kalau Tuhan mati ya mati, udah selesai fix Iya. kan? Iya, jadi nggak berdebat. Tapi kalian kan berdebat gara-gara nggak jujur, dua kaki kan. Ketemu JO dia jadi pahamnya Muslim ya kan. Ah. Ketemu Muslim dia jadi JO. Mengambil keilahiannya. Belit-belit ya. Khairul. Naik aja lah. Teman-teman di bawah, yuk. Pada Aku cuma Hanzo tuh. nyapa-nyapa aja ini. Halo, Khairul. Ini, Muslim turun dia. itu biasanya. Iya. Tapi aku mau nanya nih Hanzo. Hmm. Kalau Gio ini ya, tuh Wanes ini Gio dengan Wanes sama ya? Sama. Karena waktu memang di zamanku nggak ada. Maksudnya denom kayak begini belum marak kali lah. Iya, Gitu. Sebenarnya sudah ada, cuman belum marak. betul. Nah, Masih jadi- malu-malu lah. Takut dikatain bidat, sesat, ya kan. Ah, Anatema. Nah, Tapi karena sekarang udah zaman medsos, nggak ada lagi rasa takut kan. nah benar. Jadi ini lah mau kutanya. Kira-kira tuh gereja yang sudah dikukuhkan lah, yang besarnya tuh di mana? Ada di Makassar, Hmm. banyak. Di Malang, di Surabaya, hampir ada semua ya. Yang di kota-kota besar ada, Jakarta juga ada. Namanya tuh Gereja YHS.
Apa tuh? Nah, itu kalau dipanjangin Yesus hidup sejati. Oke. Jadi begini sebenarnya ya nih, Hanzo ya. Kalau aku tengok ya, begini. Ajaran Yesus, kalau kita baca betul-betul baik-baik, itu Yesus tidak pernah menyatakan dirinya Tuhan. Kalau melalui original juga ya, jangan kita terjemahan, original. Nah, dia disebut kurios, yang dimana kurios itu juga bisa dikatakan sebagai seorang penguasa. Tapi penguasa seperti penguasa langit dan bumi, itu tidak bisa diletakkan kepada Yesus. Ini kalau kita baca baik-baik, ajaran Yesus satu nih. Nah, ini masuk ke posisi Unitarian atau saksi Jehovah. Nah, terus ajaran Paulus yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, ini kita masuk ini kalau saya rasa ke posisinya Tritunggal. Karena Allah Bapa itu juga Tuhan, Yesus juga Tuhan. Betul tidak? Yes. Terus kalau ajaran GO, Ada 3 pribadi di sana. ajaran GO ini, Yesus itu adalah Allah Bapa itu sendiri. Nah, pertanyaannya Iya, ini dari betul. mana? Jadi singkatnya di kitab Wahyu itu Yesus berkata, lihatlah aku mati namun aku hidup. Akulah Alfa, akulah Omega. Itu salah satu ayatnya ya. Jadi di perjanjian lama itu Elohim berfirman, akulah yang awal, akulah yang akhir. Nah, Yesus di perjanjian lama, di perjanjian baru, di Wahyu dia berkata demikian pula. Itu hanya salah satu dari beberapa ayat yang literal ya, mengatakan Yesus adalah Sang Bapa itu sendiri. Oke. Jika kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Jika kamu percaya kepadaku, kamu percaya kepada Bapa. Jika kamu mengenal aku, pasti kamu mengenal Bapa. No, itu udah 3 ayat tuh, literal semua tuh. Jadi kalau Tritunggal masih menolak, ya udah syahadat aja kan, selesai kan. Jangan abu-abu dong. Kalau memang percaya, ya percaya seutuhnya. Jangan bilang setengah-setengah. Yesus pun berkata dalam 2 ayat, terang dan gelap tidak dapat bersatu. Jangan kamu suam-suam. Ya kan? Tidak ada seorang yang dapat mengabdi kepada 2 tuan. Nah, Tritunggal ini kan ada Bapa, ada Yesus kan, ada 2 kan. Itu enggak sesuai. Yesus menolak itu. Jadi kalau nggak jadi Kristen seutuhnya, ya Lu yang putus-putus, Zo. jadi Muslim. Muslim udah bener. Oh ya kah? Ya, saya yang putus-putus apa Merah, Hanzo nih? Merah nggak? Sama typing. Oh, aku. Jaringan buruk katanya. Oh, koneksi ya? Jaringan buruk. Ya. Oke, lanjut dulu. Koneksiku nih. Mendung di sini. Sama dengan ini, sama dengan timanan kawan Jo Guru. Astagfirullah. Sama dengan timanan kau Guru. Gak aku betul. Tapi inilah. Justru aku saya tidak pernah tobat dari diskusi sama Tritunggal. Ini ya, si Tasya ya, Bang Hanzo. Saya pernah diskusi sama Tasya. iya. Saya diskusi sama Tasya. Saya bilang, ketika Tasya menjelaskan ya, menjelaskan bla 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 blu blu blu, saya bilang, waktu si Tasya menjelaskan, memang agak ribet lah konsep ketuhanan yang dia jelaskan. Terus dia bilang, ya memang Bible itu untuk membingungkan. Itu pernyataan dia, ada di YouTube. Bible itu untuk membingungkan. Jadi, konsep ketuhanan GO itu membingungkan. Kenapa saya katakan membingungkan? Karena gini, tungtung ada benarnya. Walaupun mereka tidak mengakui Triteos, tungtung ada benarnya. Yang mati itu manusia. Kan begitu. Tapi kalau bagi GO yang mati Tuhan. Benar nggak? Hanzo. Betul Nah, kali. sementara kita tahu kalau Tuhan itu adalah entitas tertinggi yang memiliki sifat kemahaan yang tidak mungkin maha itu menjadi tidak maha. Maha suci, tapi Yesus dilahirkan, otomatis tidak maha suci. Maha mendengar, otomatis yang maha mendengar ini bukan berarti harus punya telinga, sementara Yesus mempunyai telinga. Dan dia memiliki jangka, maksudnya ada keterbatasan ketika Yesus mendengarkan, kan begitu. Maha melihat dan maha mengetahui, bukti Yesus kita katakan tidak mengetahui. Kenapa? Karena pada waktu dia datangi pohon ara itu belum musimnya berbuah. Kan begitu. Makanya saya bilang, konsep yang diapakan tungtung itu ada benarnya bahwa yang mati di kayu salib itu manusia. Sementara GO mengatakan yang mati di kayu salib itu adalah Tuhan. Kan begitu. Terus pertanyaannya apa? Ya pertanyaannya jadi begini. Dari antara denom-denom yang ada di dunia, seluruh dunia yang sampai ratusan ribu, kira-kira Yesus lebih memilih denom yang mana? Maksudnya begini, oh ini kaum inilah yang benar. Kalau yang ini salah. Nah, kira-kira yang mana yang benar? Unitarian Pasti. termasuk Kristen.
Saksi Jehovah termasuk Kristen. Sama-sama Kristen, tapi berbeda konsep ketuhanannya. Ya, betul. Kira-kira bagaimana? Jadi kalau jadi Kristen ya itu tadi, Yesus itu satu-satunya Tuhan, nggak boleh ndak. Kalau Yesus itu masih salah satunya, ya udah jangan jadi Kristen. Jadilah Islam, Muslim, itu udah pas gitu kan. Memposisikan Yesus sebagai nabi, sebagai manusia, sebagai utusan, sebagai hamba Allah gitu kan. Ya pilihannya harus ke Islam. Kalau mereka nanggung-nanggung, jangan jadi Kristen. Karena Kristen yang sejati itu ya menuhankan Yesus setinggi-tingginya, sederajat setara sebagai sang Bapa itu sendiri. Jadi itulah iman Kristen yang benar. Jadi di luar JO itu orang Kristen bingung, orang Kristen yang nggak ngerti siapa Tuhan sebenarnya. Bapak kah? Menuhankan Yesus setinggi-tingginya. Di mana sejatinya, Anjo? Nggak ada berubah-ubah, Anjo. Ada ayatnya. Mana Jika yang kamu Yesus itu Tuhan? Jika kamu Anjo. meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu siapa dia. Nah, kalau belum meninggikan Yesus ke tingkat yang tertinggi, ya selamanya tidak akan mengenal. Jadi Kristen-Kristen yang Tritunggal ini, makanya banyak sekali yang mualaf atau syahadat. Dan saya yakin itu ya memang faktanya begitu. Tritunggal ini batu sandungan. Jadi begini Bang Hanzo, ya. Makanya saya katakan, Kristen ini konsep ketuhanannya belum real. Yesus ini memilih siapa? Karena begini, maaf ya, Kristen ini paling hebat itu menafsirkan Bible-nya sendiri. Menafsirkan tanpa ada landasan ilmu. Beda dengan di Islam. Makanya di Islam itu, kenapa kami di situ meyakini kayak begini ya. Ada memang riwayat suatu hadis yang mengatakan ketika memang meninggal akan dipertanyakan. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu. Itu penting. Karena tugasnya seorang nabi itu menyampaikan wahyu kepada pengikutnya. Deal. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada pengikutnya. Nah, pengikutnya itu dikatakan Islam. Muslim berserah diri kepada Allah. Kan begitu. Nah, begitu juga Yesus. Yesus mengklaim dirinya hanyalah seorang utusan hanya untuk Bani Israel. Hanya ada di dalam Matius 15. Bahkan di dalam Yohanes 17 itu kita bisa melihat ketika Yesus menerima firman dan menyampaikan kepada mereka. Mereka itu tertuju kepada murid-muridnya. Dan Yesus juga mengatakan di ayat 9-nya, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Nah, itu fix. Musa pun juga diutus untuk Bani Israel. Ketika Bani Israel berada di tanah penjajah, yaitu bangsa Mesir. Dari tempat perbudakan, bangsa Israel dibawa oleh Musa. Fix Musa itu adalah seorang nabi rasul, diutus untuk Bani Israel juga. Nah, barakallah Umi, cuman begini, saya katakan Kristen ini ya bukan suatu agama jadinya. Nabi tidak ada, Kristen tidak ada nabi. Sebutkan satu nabi saja di Kristen. Kalau Anda katakan seorang yang bernama Saulus yang akhirnya bertobat bernama Paulus, firman mana yang diterima oleh Paulus? Disampaikan kepada siapa? Karena Yesus sudah menerima firman. Nah, yang menerima firman itu adalah tugasnya seorang nabi. Kenapa dia menerima firman? Untuk menyampaikan kepada pengikutnya. Ada wahyu, perintah, larangan, aturan dari Tuhan. Yesus penerima firman. Kalau Yesus itu Tuhan, dia menerima firman dari mana? Otomatis akan dikatakan dari dirinya sendiri. Nah, sementara Unitarian mengatakan bahwa Yesus itu memang seorang nabi, utusan. Itu betul. Tapi masalahnya, Kristen ini sudah tidak berlaku lagi. Kenapa tidak berlaku lagi? Ya karena sudah diutus nabi penutup untuk semua manusia. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Makanya kalau dikatakan ada beberapa macam kafir kalau menurut Islam. Salah satunya kafir yang tidak diperangi itu adalah orang Yahudi. Itu bukan kafir yang diperangi orang Yahudi. Mereka bukan berarti menutup diri dari Allah. Mereka tuh memang menyembah kepada Tuhan, tapi hanya tidak mengakui Nabi Muhammad itu sebagai nabi. Apa yang nge-lag ya? Aku apa Nora ya? Cek. Nora nge-lag ya? Nora nge-lag. Iya. Nge-lag Kak Nora. Assalamualaikum Bang Andi. Ya Bang Andi, tuh baru naik. Sorry. Waalaikumsalam. Kedengeran nggak nih? Kedengeran. Bang Azo. Bro, sejak kapan lu tobat jadi Tritung? Gue pengen tahu kisah lu. Itu doang sih. Aku Makanya gue apa naik. ini? Mati. Biar aku bisarin aku mau Bang Andi. Aku nggak mau Bentar. moderator.
Hanso. Bro Hanso. Signalnya Hanso kayaknya nih. Hanzo, putus-putus nggak? tanyain nama Bang Handi, sejak kapan jadi Tritunggal? Bang Handi baru dengar. Iya, sejak kapan bertobat? Kenapa? Sejak kapan dan kenapa gitu loh. Tumben-tumben aja lu mati-matian dulu bela Tritung. Bahkan sama gue sampai ribut gitu loh. Lempar-lemparan kunci dongkrak. Tumben gue dengerin lu tobat jadi Tritung gitu loh. Itu lo gue mau nanya. So. Aduh, tanya Mbak Setia, tanya yang gue sambil gawe juga sih. Iya Bang Handi. Nora mental katanya, Nora di bawah itu moderator. Aku nggak mau. Sini gue naikin, gue masih moderator sih di sini. Nora Mana dia? mental ya. Nggak Di ada. bawah. Hanjo. Kayaknya dia ini jaringannya juga nggak bagus. Hanjo. Noranya Siapa belum dulu? ada. Made, Moha. Selamat siang Moha. 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 Oke. F. Siapa lah nama murid panggil? Ini Mbak Nora kenapa sih ini? Iskarider. Udah, aku udah naik. Ya Udah udah, naik Nora itu. Aku matikan wifi ku. ya lu naik lagi di tempat gue lah. Lu di atas, gantiin gue. Nah, lo. Iskarider. Sekali-kali gue di bawah, jangan lu di atas terus. Kebalik-balik ya. Apa Iskarider. sih? Lagian di bawah. Setiap gue ngomong, aduh ya Allah, salam lulu gua. Lagian di bawah enak Bang Handi, di atas capek, pegel. Di atas Ya maksud gue cepet capek. sekali-kali lu di atas, gue di bawah. Gue gak enak di atas terus. Nah, itu udah Hanjo. Nah ini Nanso, tanyain ya, tanyain. Bang Handi nanya, sejak Cek, cek, kapan cek. kau, nggak ada aman-aman. Sejak kapan kau tobat jadi Tritunggal? Bang Handi baru dengar. Setahunan lah. Hanzo Tapi Udah, dia duluan, di Nes. TikTok ini jadi 3 bulan lah, 3 bulan, 4 bulan lah. Tapi pemikirannya udah setahun. Sejak aku udah masuk Komal Muslim, ya setahunan lah ya. Hanzo Itu dalam ini perenungan Jiko itu. loh. Ya. Oh sejak masuk Komal Muslim, tobat jadi Tritung. Sebabnya apa Enso? Kan, Bro, ya sebabnya kan apa? sebabnya ketika debat dengan Muslim itu, narasi saya itu condong ke oneness gitu kan. Secara tidak saya sadari. Gitu loh. Tapi lu jangan benci Padahal gara-gara waktu itu gue, lu Tritunggal. jangan benci gue. Enggak dong. Tetap bestie kita kan. Oke, lanjut. Ya, jadi pilihannya tuh kalau sering diskusi dengan teman Muslim ya pilihannya 2. Kalau nggak jadi JO ya syahadat gitu. Nggak bisa di tengah-tengah gitu kan. Makanya Tritunggal ini dalam persimpangan dia. Kalau udah rontok, ya syahadat lah mereka kan. Tapi kalau makin kuat, malah jadi JO dia. Naik dia kan. Jadi menuhankan Yesus full, nggak setengah lagi dia. Ya udah sekarang giliran lu lagi yang sadarkan Tritung untuk sementara. Aku beri lu tugas, hadapi Tritung baik-baik ya. Oke, lanjut. Saya tadi belum selesai sama Bang Hanzo ya, tapi disapa dulu ya. Tajidin Desuntong. Halo Tajidin Desuntong. Tajidin. Ya Kak, Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. Muslim ya, Bang? Muslim. Alhamdulillah Kak, Muslim. Ya. Ya, kalau ada yang mau disampaikan, ada kira-kira yang mau disampaikan. Kalau tidak, ya saya izin dulu mau diskusi sama Hanzo. Lanjut Kak, lanjut. Silakan Bang Hanzo, ditanggapi tadi pernyataan saya. Bang Hanzo, Bentar. Sinyalku ini kurang enak. iya, aku aja sampai matikan wifi loh. Jadi sambil ngisi menurut Hanso, kurang lebih 3 bulan terakhir ini dia masuk room Muslim. Aku juga pernah sih diskusi sama dia, tapi alhamdulillah selama ini gue nggak pernah berselisih paham. Hujat-hujatan sama Hanso ya orangnya masih tetap bestie lah. Iya. Nah gitu. Terus dia memutuskan untuk menjadi JO. JO itu apa sih teman-teman? Yesus only. Jadi Yesus itu Tuhan gitu. Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Begitu. Daripada Tritung pulang gitu kan, lebih baik disimpulkan satu Tuhan Yesus udah. Itu. Jangan ikut campur sama gua kata JO, kata Hanso. Ya lebih to the point sih gitu. Lebih to the point daripada makan 3 ngaku 1 kan nggak enak juga kan gitu. Nah itu kira-kira sebabnya. Sering masuk diskusi sama Muslim gitu. Terusin lanjut. Ya, mantap. Jadi sampai mana tadi Kak Nora? Aku mau kasih ayat nih buat Kak Nora tadi kan, tentang apa? Paulus kan.
Itu di Lukas berapa ya? Bunyinya begini kan orang. Lukas 16 ayat 16 ya. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada Yohanes. Dan sejak waktu itu, kerajaan Elohim diberitakan dan setiap orang yang mengusahainya berebut memasukinya. Itu, nanti itu dalam tuh maknanya. Jadi, memang setelah Yesus nggak ada lagi nabi kan orang. Tertutup Yesus nabi gitu. apa Tuhan? Nabi apa Tuhan? Ketika dia datang itu, dia memiliki beberapa atribut ya. Guru, nabi, raja, imam. Oke. Nah, Kalau gitu di dalam ini ya, di dalam Yohanes 14 kalau nggak salah ya, sebentar. Saya ini matikan wifi, jadi HP yang satu nggak bisa terhubung wifi. Sebentar dulu bang. Coba abang buka Yohanes 14. ayatnya? Yohanes 14 ya bang, apa ya bang Handi ya? Sebentar. Yohanes 14 nomor 15. Dengan ya coba dibacakan bang. Oke. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku? Pertanyaannya apa? Oh, Ayat 16, selanjutnya ya? 16. 16. Oke, aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh Orang penolong kebenaran. ini siapa? Karena manusia kan? King, dia king. Hah? Jadi itu penyertaan Yesus itu. Kan sebelumnya ada ayat juga berkata, aku tidak akan membiarkanmu seperti yatim piatu, melainkan akan menyertaimu sampai akhir zaman. Enggak, begini bang Hanzo. Dia Maknanya bilang, sama kan? Yesus mengatakan, aku akan meminta kepada Bapa. Ia akan memberi Ya. kepadamu seorang penolong yang lain. Jadi Yesus ini minta Ya. kepada Bapaknya untuk diberikan seorang penolong lagi selain dari Yesus. Nah itu siapa? Aduh, siapa ini? Bentar-bentar. Siapa ini? Kau yang punya Bibel, kau lagi yang bingung. Aduh, siapa ini? Nggak tahu aja siapa, nggak tahu. Ada ketamunya. Ya. Lanjut, ada tamu tadi. Iya, ada Jadi tamu. ayat itu bukan berbicara Yesus akan minta kepada Bapaknya, lalu Bapaknya memberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, seperti kata kawan Tritunggal. Itu penjelasannya itu ada di Yohanes 16, ayatnya yang 26, kan Nora? Coba itu dibacakan. Coba. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak kukatakan kepadamu bahwa aku akan meminta kepada Bapa. Jadi, kenapa di ayat yang Kak Nora bagikan ke saya tadi, itu adalah perumpamaan dan kiasan ketika Yesus berkata-kata dengan orang Yahudi saat itu. Orang Yahudi kan saat itu udah punya Tuhan. Nah mungkin Yesus datang, dia bilang, akulah Tuhan. Bisa dilempar batu kan? Tapi dalam karyanya, seringkali dia tuh nggak dilempar batu. Contoh ketika dia mengampuni Bang dosa. Hanzo, karena Loh, siapa dia ini? Oke, coba saya baca ini. Saya baca ini ya. Boleh ya Bang Hanzo? Oke, ini ya 23. Ketika Yesus menjawab, karena ada pertanyaan Yudas, tapi bukan Yudas Iskariot ya. Dia berkata, Tuhan, apakah sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Ingat ya, ini pertanyaan dari Yudas yang bukan Iskariot. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Dia ini siapa? Dia itu apa tadi? Bentar. Di nomor 23-nya, Yesus menjawab, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia. Dia ini siapa? Dan kami, ini kata Yesus, akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Nah, terus 24-nya. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingat Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kan saya dan Allahku.
Oke. Yang saya tanya Kemudian apa, Bang? Anda diam dulu Juma, Anda diam dulu. Yang saya tanya apa? Anda diam bisa? Kalau Anda nggak diam, nggak saya teruskan ini. Anda kan Mental lu harus bertanya. kuat. Iya, yang saya Anda- tanya apa? Yang saya tanya apa? Aduh, Anda nggak bisa diam. Bisa diam nggak Anda? Anda kan bertanya siapa? Iya, yang saya tanya apa? Ketika Yesus turun, Anda Nah, melihat ini yang apa? nggak buat. Kita kan sedang menarasikan iman saya, siapa Yesus itu bagi saya. Ini kan yang saya menarasikan kan. Ya, memang secara jangan Anda menutup begini. Saya melihat Yesus seperti murid-murid melihat, ya nggak bisa lah. Ya karena di dalam misal Matius 20 ya ayat yang ke-28 dikatakan 29 berbahagialah mereka yang percaya sekalipun tidak melihat. Nah, yang saya mau narasikan adalah bukti-bukti nyata real, bukan halusinasi seperti iman Anda ya. Ya, silakan Bu Lina. Maksudnya kalau Anda kondusif mau diskusi silakan. Oke, silakan Bu Lina. Saya cuma mau tegesin, kalau you bertanya, berarti you siap mental mendengarkan. Nah, kalau you siap mental mendengarkan, maka congor you diem sampai orang selesai. Itu baru boleh diskusi di ruangan seperti ini ya. Jadi kalau tanya tapi nggak siap dengerin, terus ribut ngomong sendiri, berarti kualitasnya udahlah, itu kualitas sampah, tempat sampah aja. Kayak gitu aja Pak Ben. Silakan. Kita di Ya setuju Bu Ya. Lina, setuju Bu Oh, Lina. jangan. Jangan pikir dia itu seperti orang sudah pintar banget, seperti orang yang udah. Santai dulu, santai. Bisa saya lanjutkan? Bisa saya lanjutkan? Bisa Sampai tembus ke sini. Sekarang gini, Anda statement Yesus. Engkau 10:30, aku dan Bapak adalah satu, ya kan? Iya. Masalahnya Bapak dan Yesus ini katanya akan Dia ini ya. berdiam bersama-sama dengan dia. Nah, jadi Roh ada tiga kebenaran. oknum. Roh kebenaran dia itu. Nah, ini siapa? Roh kebenaran. Jadi Kalau- roh kebenaran ini siapa? Ya Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Ya rohnya Tuhan Yesus gitu loh. Loh, Semudah itu kan Loh, orang. ini dikatakan seorang loh. Coba ditengok Oke, lagi di malaikat. nomor 15. ini Malaikat itu seorang. pun kalau malaikat itu pun di Alkitab ditulis seorang malaikat loh. Kok malaikat seorang? Nah, jadi Di mana jangan dikatakan terjebak dengan seorang istilah. malaikat? Ada Di nih. mana? Berarti nggak pernah baca. Di mana? Ya. Sibuk mencari ini ayat-ayat rudal kan, rudal untuk Bukan. menyerang. Kalau dikatakan seorang Bentar. malaikat Ada. itu bukan orang. Makanya ada istilah seorang malaikat pun di mana ya? Di mana? Sebentar. Oke. Keluaran 23 ayat 20. Oh, coba. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Loh. Keluaran berapa? Ya kan? Keluaran 23 ayat 20. Oke, sebentar. Saya buka ya. Oke. Kak Nora jadi ini ya, Sesungguhnya beda aku dengan mengutus dulu ya. seorang malaikat. Ya, teruskan. Iya, seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Bukan Itu kan seorang, ada Bang. Nggak ada kata Hah? seorang di situ, Bang. Aku mengutus seorang malaikat. Itu salah terjemahan, Bang. Itu malak. Nggak ada Astaga. seorang, berarti itu malaikat. Iya loh, Bang. Iya. Iya. Malaikat itu makanya nggak dikatakan orang, Bang. Sekarang Memang. begini, Bang. Begini, Bang. Hmm. Ya, kita lihat ini ya. Kita lihat ini. Ah, Terjemahan para originalnya. Kita lihat ya. Oke. Nih, kata seorang. Apa mungkin seorang malaikat, ini yang seorang arti bahasa Ibraninya apa, malaikat bahasa Ibraninya apa. Sementara malaikat itu bahasa Ibraninya adalah malak. Ya. Nah, sekarang malak ini tidak ada dikatakan seorang, Bang. Bukan orang dia, Bang. Dia malaikat yang Oke. malaikat, Bang. Utusan, suruhan. Nah, pertanyaannya nanti jadi begini, Bang. Seorang bahasa Ibraninya apa artinya, Bang? Kan jadi begitu. Oke. Jadi nggak ada dikatakan seorang malaikat, Bang. Iya, iya. Saya kritis Oke, juga, coba Bang. hakim-hakim. Hakim-hakim 13 ayat 6 coba. Hakim-hakim. 13 ayat 6. Ini ya, kualitasnya Nora lebih tinggi dari Tritunggal ya. Dalam Hakim-hakim pertanyaan. 13. Ngeri pertanyaannya. Hakim-hakim 13 ayat 6. Oke. Kalau Tritunggal itu pertanyaannya kayak anak SD. Mm-mm. Nggak ada kualitasnya. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, telah datang kepadaku seorang abdi Allah. Betul? Ya, terus. Nah, seorang abdi Allah itu adalah malaikat yang rupanya Nah, sebagai baca lanjut, rupa baca lanjut. malaikat. Iya kan? Hmm. Nah, abdi Allah ini siapa? Ya itu kan malaikat. Salah, Bang. Nih. Inilah baru dikatakan, Bang. Telah datang kepadaku seorang abdi Allah Nah, yang rupanya Bang, ini ya, sebagai kita rupa lihat, malaikat Bang. Allah. Seorang abdi Allah, Hmm. ya kan? Malaikat ini kita tekan dulu klik, Bang. Malaikat ini apa tadi? Nah, malaikat ini, Bang, sama, Bang. Malak.
Iya, makanya jangan terjebak di kata seorang. Ya, loh, Malaikat pun ini seorang. kan seorang abdi, Bang. Nah ini yang baru. Seorang ini apa dikatakan? Is. Nah, berarti Bang, ini kan dikatakan begini, Bang. Seorang abdi Allah yang rupanya, Gue dibilang muslim. rupanya Bang, bukan berarti dia itu adalah malaikat, Bang, yang rupanya sebagai rupa. Iya. Loh. Berarti bukan malaikat dia, Bang. Kalau dia katakan seorang abdi Allah, kenapa nggak dikatakan dia dikatakan kepada suaminya dan berkata, telah datang kepadaku malaikat. Harusnya begitu, malaikat Allah. Kenapa mengatakan lagi seorang abdi Allah? Iya, makanya jangan terjebak kata seorang. Seorang itu bukan berarti dia harus manusia. Meskipun ada kata orang ya. Seorang itu, makanya aku akan meminta seorang penolong. Wah, ini berarti manusia nih, gitu kan. Nah, sekarang gitu. Bang, coba tengok, Bang. Orang-orang, masing-masing, seseorang, abdi, laki-laki. Nah, seorang pun. Nah, suaminya ini malahan, orang. Nah, ini macam mana nih, Bang? Iya. Nah, ini Bang, nounnya tuh maskulin, Bang. Berarti menunjukkan bahwa laki-laki nih, Bang. Ya. Gitu loh, Bang. Balik lagi ke ayat itu coba. Balik lagi ke Yohanes tadi. Bang. Balik aja ke pertanyaan Kak Nora tadi. Ya, Yohanes apa tuh? 14. Siapa kira-kira dia itu, Bang? Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Lihat tuh. Roh Kudus diutus Bapa dalam namaku. Jadi yang mana yang berkuasa? Bapa itu hanya seorang Ini, Bang, sekarang yang meminta kepada Bapa ini siapa? Oke, di ayat itu Yesus. Oke. Kita fair kan? Kalau memang gitu ya kita jawab begitu. Contoh begini ya. Contoh begini. Misalnya, saya punya anak. Saya punya abang, namanya Bang Handi Celebes. Terus Bang Handi bilang sama saya, karena saya yang punya salah satu perusahaan. Dia bilang begini, Dek, ya, coba bilangkan nanti sama semua karyawan bahwa hari Minggu harus tetap kerja. Terus saya bilang, saya meminta semua karyawan hari Minggu tetap kerja. Itu saya atas nama Handi Celebes. Karena Abang Handi yang meminta, sama. Yesus yang meminta kepada Bapa untuk diutus roh kebenaran atau roh penghibur, seorang penghibur selain daripada Yesus. Makanya Roh Kudus itu diutus dalam nama Yesus karena Yesus yang meminta. Ya. Gitu. Pertanyaannya dia ini siapa? Ya, jadi ku jelaskan ya, dalam pembacaan Bible itu banyak frasa yang dibaca Kak Nora ini, salah satunya circular reference, ngerti nggak? Jadi circular reference ini suatu narasi atau rujukan yang kembali ke dirinya sendiri. Jadi bukan berarti ketika Yesus berkata seperti itu, dia merujuk pribadi yang lain, tidak. Ngerti nggak? Itu merujuk pada dirinya sendiri. Makanya Yesus ketika datang dia bilang begini, jangan sebut siapapun Bapa di bumi, karena hanya ada satu Bapamu yang di sorga. Loh, kan Yesus adalah Bapa itu sendiri, tapi kenapa dia berkata, jangan sebut siapapun Bapa? Ngerti nggak? Makanya Tritunggal gagal di ayat ini. Jangan sebut siapapun Bapa di bumi, karena hanya satu Bapamu yang di sorga. Iya, silakan. Ya, Bang Jos dari agama apa, Bang? Selamat siang. Kristen Protestan. Arianis semua. Oh, Tritunggal Oneness. Arianis. Arian ini Unitarian, Kak Nora. Oh, silakan. Saya juga nggak tahu. Kan saya sudah Yohanes bilang. 14 ya? Hah? Yohanes 14 ya? Ya, Yohanes 14. Tapi boleh saya terangkan ya? Silakan. Di sini kita mulai dari Bang Jo. Bang Jo jelasin dulu apa itu Arian biar Kak Nora dan yang lain ngerti. Nanti aja. Kita terangkan. Apa Bang Hanzo? Ya. Silakan. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, kata seorang penolong yang lain ini, langsung Yesus yang menerangkan itu tanpa tafsir, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak dapat melihat dia, dan tidak mengenal dia. Jadi perhatikan baik-baik. Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Satu, apa alasannya tidak dapat menerima dia? Sebab dunia tidak melihat dia. Yang kedua, dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Yesus berkata ini kepada murid-muridnya, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, murid-murid tidak bertanya siapa itu Tuhan, roh itu. Di ayat 22, Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan,
apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jadi murid-murid nggak bertanya, siapa itu roh? Sama seperti di ayat berapa di atas ya? Di ayat di atasnya, sebentar ya. 16. Bukan, nanti sebentar. Perhatikan baik-baik. Ayat 6, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ayat 8. Ketika di ayat 6 dan 7, Yesus memperkenalkan hubungannya antara dia dan Bapa. Tetapi di ayat 8, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Bayangkan, ketika Yesus memperkenalkan Bapa, murid-murid bertanya, siapa itu Bapa? Dan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tetapi ketika Yesus memperkenalkan siapa roh kebenaran, yang di ayat 16, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain, yaitu roh kebenaran. Yudas yang bukan Iskariot tidak bertanya siapa itu roh atau apa itu roh, tetapi dia bertanya, dia katakan apa? Tuhan, kenapa Tuhan? Apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jadi roh itu adalah Yesus itu sendiri, roh yang keluar dari dirinya. Makanya murid-murid tidak bertanya siapa itu roh. Nah, mengapa Yesus menggunakan kata seorang penolong yang lain? Karena ini, perhatikan baik-baik di ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah, terus sebentar lagi ya. Nah, apa itu makna dari kata-kata ayat 21? Bapakku aku di ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Apa maknanya? Maknanya itu diterangkan oleh ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami. Jadi bayangkan, seorang lanjutkan lagi Bang. Ya, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Dia itu siapa? Jadi, perhatikan sebentar. Jadi seorang penolong yang lain itu adalah roh dari Bapa yang diberikan kepada anaknya. Makanya tadi di ayat berapa tadi dibilang? Di ayat 20, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku dalam Bapakku dan kamu dalam aku dan aku di dalam kamu. Makanya di Yesus roh kebenaran apa roh kudus? Roh kebenaran dan roh kudus itu sama, Bu. Kenapa? Karena Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran. Loh, makanya kalau sama, kenapa dikatakan seorang penolong yang lain? Karena itu, itu makanya di ayat 23 dikatakan, kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Artinya kalau kita, kata dia itu siapa? Dia ini siapa Pak? Nah, kalau kata dia ini siapa? Siapa yang mempercayai Yesus? Siapa yang mempercayai Yesus? Nah, sebentar. Siapa yang mempercayai Yesus? Makanya sebentar ya, saya percaya sebagai apa? Kita coba pelan-pelan dulu Pak Jos ya. Kita baca baik-baik ya. Ini dikatakannya begini. Ketika Yudas yang bukan Iskariot bertanya kepada Yesus, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Iya. Nah, sebentar. Nanti kalau kita sangkutkan ini ada di dalam juga Yohanes 17 nomor 9. Coba Pak buka dulu. Yohanes 17 nomor 9. Sebentar. Ya, lanjut. Ya, coba dibaca Pak Jos, Yohanes 17 nomor 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Ya. Nah, jadi Yesus di sini kenapa dia tidak menyatakan kepada dunia? Karena jawabannya ada di dalam Matius 15 nomor 24. Coba dibaca Pak Jos. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, ya bagus. Sebentar. Sebentar, izin dulu Pak Jos. Izin dulu. Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami? Kami ini siapa? Jelas, murid-murid Yesus. Dan bukan kepada dunia. Makanya Yesus mengatakan aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel. Nah, Yesus mengatakan lagi kepada murid-muridnya, dia meminta kepada Bapa. Apa permintaan Yesus? Yesus meminta kepada Bapa agar Bapa memberikan kepada murid-muridnya seorang penolong yang lain. Makanya sebentar. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Kan begitu? Ya. Nah, pertanyaan saya, selain daripada murid-murid Yesus, ketika Bani Kristen mengatakan mereka pengikut Yesus, pertanyaannya, apakah Kristen mengenal
yang nanti saya merujuk kepada Nabi jadinya. Apakah Kristen mengenal siapa seorang penolong yang lain ini? Oh, iya. Pasti. Sebentar, saya jawab. Oke. Jangan dipotong ya, Bu ya. Nah, perhatikan baik-baik. Oke. Kisah para Rasul 1, ketika Yesus mau terangkat ke sorga, ayat 7. Betul, dia mau pergi untuk domba-domba Israel yang hilang. Ayat 7. Kisah para Rasul 1 ayat 7. Jawabnya, dari ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, ayat 7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, itulah penolong yang lain itu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mengapa sampai ke ujung bumi? Karena begini. Betul ada domba-dombanya yang hilang. Dari mana asalnya domba Israel yang hilang itu? Waktu zaman, saya kasih tahu latar belakang sejarahnya domba yang hilang itu. Ya. Pada zaman Babel, sebelum Babel, pada waktu Raja Daud mendirikan tahta kerajaannya, ada 12 suku Israel. Kemudian pada zaman Salomo, itu tetap 12 suku Israel. Kemudian pada masa anaknya Rehabeam, pecahlah ini menjadi 10 dan 2. 10 untuk Israel, 2 untuk Yehuda. 10 anaknya keturunan Daud yang memerintah, 2 keturunan Salomo. Atau keturunan Daud yang memerintah, yaitu 2 suku, yaitu Rehabeam. Sedangkan 10 lagi dipimpin oleh Yerobeam. Nah, kemudian karena 10 suku ini memberontak, kemudian pada masa kerajaan Asyur, mereka dibuang dan menjadi suku yang hilang sampai pada hari ini. Mereka dibuang ke segala penjuru bumi sama bangsa Asyur. Nah, sebentar. Berarti Yesus mengizinkan untuk memberitakan sampai ke seluruh dunia. Sebentar. Nanti saya terangkan dulu. Jangan terlalu panjang, biar kita dapat poinnya, Pak Jos. Iya, di sini poinnya. Inilah poinnya. Oke, poinnya. 10 suku yang hilang ini dibuang sama bangsa Asyur ke seluruh penjuru dunia. Ada yang ke India, kemudian ada yang merantau kemana. Hilanglah ini, nggak berbekas. Nah, kemudian terjadilah adik kuasa baru, negara superpower baru, yaitu Kerajaan Babel. Kerajaan Babel ini kemudian membuang 2 suku, yaitu ke suku Yehuda, Kerajaan Yehuda, ke Kerajaan Babel. Kemudian pada masa Media Persia, pada masa Kerajaan Persia atau Kores, 2 suku ini dipulangkan ke Yerusalem. Nah, inilah makanya Yesus mengatakan di ayat 8 ini, kamu akan menjadi saksiku di seluruh Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Untuk menyelamatkan Israel yang hilang ini yang sudah terpencar di seluruh bumi. Pertanyaan saya begini, Israel yang hilang ini apakah termasuk dari Bani Indonesia? Oh, begini Bu. Kita tidak tahu di mana ini mereka. Karena mereka sudah terpencar dan sudah berasimilasi. Kenapa saya bilang sudah berasimilasi? Kita tahu sekarang. Kalau kita lihat DNA orang-orang sekarang belum nggak ada yang murni satu suku ini. Bisa bisa bercampur dengan yang lain. Itu satu. Yang kedua, kita tahu sekarang, sebentar Bu, satu kalimat lagi. Oke. Bisa kita tahu agama Yahudi sekarang sudah menyebar di seluruh dunia. Itu jawaban saya. Terima kasih. Oke, agama Yahudi sudah menyebar di seluruh dunia ya? Iya. Sebentar. Kira-kira agama Yahudi mengajarkan menyembah kepada siapa ya? Begini maksud saya. Maksud saya kata Yahudi yang menyebar seluruh Yahudi di seluruh dunia ini sekarang. Tetapi kan waktu 10 suku bangsa Israel yang hilang ini, 12, kita nggak tahu ini sudah menjadi 12, apa. 12 suku bangsa Israel. 10 Bu. Kan saya udah ceritakan tadi. Pada masa lagi kemana Pak? Apa? Yang duanya lagi? Itulah yang dibilang Yahudi yang pulang dari Babel. Tapi yang 10 ini sudah nggak nampak ini, sudah berasimilasi ke seluruh dunia. Ada yang ke Afrika, ada yang ke Asia, mungkin ke Indonesia, tapi nggak nampak lagi. Jadi tugasnya Yesus untuk mengumpulkan Bani Israel menjadi satu lagi, atau ikut juga di luar dari Bani Israel. Itulah mengumpulkan bangsa-bangsa Yahudi yang sudah menyebar di seluruh dunia, yang sudah berasimilasi. Ya, yang dikumpulkan oleh Yesus, ini bangsa-bangsa Yahudi, Bani Israel, 12 anak dari Yakub, atau ikut juga di luar dari anak-anak dari Yakub. Semualah yang semua berasimilasi inilah, makanya dibilang Yesus ke seluruh dunia. Perhatikan sebentar. Ini Bang Jos, sebentar. Bang Jos paham nggak? Contoh ya. Contoh, saya ketika menikah dengan orang Jawa, berarti anak saya bukan keturunan Batak, tetapi Jawa. Nah, tapi kalau saya orang Batak menikah dengan Batak, otomatis saya masih dari suku Batak. Nah, kalau orang Bani Israel, mereka berpencar ketika menikah mungkin dengan Bani Asia, anaknya tetap dikatakan dari keturunan Israel. Tapi kalau perempuannya menikah dengan bukan dari suku Yahudi, apakah tetap dikatakan suku Yahudi?
Begini, karena hilang identitas mereka, Bu. Hilang identitas mereka ini, yang 10 ini. Makanya sampai sekarang yang 10 suku ini dianggap suku yang hilang. Nah, saya ambil contoh. Saya nggak bertanya 10 suku yang hilang, Pak Jos. Pak Jos kayaknya paham. Ketika Bani Yahudi ini sudah berpencar keluar dari Yehuda, Yerusalem, ya kan? Nah, ketika mereka melakukan pernikahan, mungkin berbeda suku, bukan sesama suku, apakah yang perempuan dari suku Bani Israel ketika menikah dengan yang dari suku lain tetap dikatakan suku Bani Israel? DNA-nya itu biasanya itu menjadi hilang, Ibu. Menjadi hilang. Hilang. Jadi, Yesus di sini mengumpulkan Bani Israel atau mengumpulkan di luar dari Bani Israel? Nah, sebentar. Sebentar. Ini itunya nubuatannya, Bu. Yesaya 9 ayat 1. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Nah, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Jadi Tuhan pun mengutus murid-muridnya untuk bangsa-bangsa lain untuk terang. Jadi bangsa-bangsa yang lain ini, semua yang sudah hilang ini, tersebar di seluruh dunia, Bu. Itu. Noise. Enggak, saya nggak bertanya itu, Pak Jos. Yang saya pertanyakan, Yesus mengatakan aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Berarti kan juga Yesus mengatakan, pada waktu sebelum dia terangkat naik ke langit, dia mengatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Muridnya jelas murid. Muridnya jelas berasal dari Bani Israel, agar dikumpulkan bersama-sama lagi. Pertanyaan saya, apakah Yesus menyatakan di luar dari Bani Israel itu juga termaksud adalah yang dikumpulkan untuk menjadi satu suku Bani Yahudi atau bukan? Dicangkokkan mereka, Bu. Makanya sebentar, saya tambahkan. Matius sebentar. Makanya Matius 28 ayat 19 berita Matius 28 ayat 19 itu mengatakan, yang ketawa Hanzo. Pak Jos, yang dicangkokkan ini apa? Setahu saya yang dicangkokkan ini adalah proses pencangkokan tanaman. Ada juga pencangkokan jantung. Oke, sebentar. Nah, ini pencangkokan apa ini? Sebentar. Cari. Ini di Roma 11, oke. ayat 11. Oke, coba silakan dibaca, Pak. Saya baca ya. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepadamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu dalam hati kaum sebangsaku, menurut daging dan dapat. Ini yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Sebentar, Bu. Menyelamatkan sebentar. Dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti pendamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jika roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jika akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku cangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan karena kamu tidak tercacat karena iman. Janganlah sombong, tetapi takutlah. Ya itu. Siapa yang ngomong ini? Paulus, atas tuntunan Roh Kudus. Sebentar. Tadi kan Bapak kan udah ngomong. Oh iya. Silakan. Paulus yang berkata seperti ini. Oke, saya bacakan yang di sini ya. Yes. Oke, nomor 13-nya. Aku berkata kepadamu, kata Paulus, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Ya. Jadi, perkataan Paulus ini memang bukan untuk bangsa Yahudi, dan Paulus ini bukan rasul untuk bangsa Yahudi. Ya. Jadi di luar dari bangsa Yahudi mempercayai bahwa Paulus itu adalah rasulnya. Terus
Sementara Yesus mengatakan dia diutus hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel. Sementara Paulus bukanlah rasul untuk bangsa Yahudi dan dia mengatakan ini juga bukan untuk bangsa-bangsa Yahudi. Jadi pertanyaan saya, apakah Pak Jos bangsa Yahudi? Bagus, pertanyaan bagus. Kalimat Paulus tadi itu adalah merupakan kegenapan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 7. Tidak, saya bertanya Pak Jos, apakah Pak Jos adalah bagian dari bangsa Yahudi? Sebentar, saya jawab pakai ayat ya Bu ya, sebentar, saya jawab pakai ayat. Saya nggak mau pakai ya apa, pakai katanya, sebentar. Oke. Sebentar ya Bu ya. Oke. Ini, sebentar. Oke. Jadi bagaimanakah Galatia 3 ayat 5? Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Ayat 6. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepada sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Ayat 8. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Oleh segala bangsa akan diberkati. Jadi, saya bertanya Pak Jos, apakah Pak Jos satu ayat lagi. Setelah itu sudah selesai. Jadi, mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman. Itu jawabannya, Bu. Jadi, apakah Pak Jos bangsa Yahudi? Karena saya percaya kepada Yesus, maka saya pun beroleh berkat daripada itu. Itu jawaban saya. Berarti bangsa Yahudi ya? Oke, silakan Pak Jos buka dulu. Wahyu 3 nomor 9. Tapi sebentar, sebelum Wahyu 3 ayat nomor 9, saya baca dulu satu ayat ya Bu ya. Oke. Nah, Galatia 3 ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9 tadi. Sekarang Wahyu berapa, Bu? Wahyu 3 nomor 9. Oke. Silakan. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ya. Jadi yang mengaku bahwa mereka adalah orang Yahudi, mereka disebut jemaah. Oh, ada jawabannya itu Bu, sebentar. Oh ya. Silakan. Bang Handi Celebes monitor. Saya ada kerjaan dikit. Ini Hanso kenapa turun nih Pak Hanso ini? Tobat dari Teritung nih. Tinggal Pak Jos nih kapan? Karena pencakukan dia turun. Iya. Mestinya dia edukasi Pak Jos. Pak Jos kan masih Teritung nih. Dia Unitarian katanya. Pak Jos sekarang mau jadi Unitarian juga? Unitarian. Oh, hampir. Kalau Unitarian itu lebih lurus sih sedikit mengenai konsep ketuhanan dibanding yang lain gitu ya. Saya bukan Unitarian. Oh, jadi apa? Jadi apa? Nanti saya terangkan. JO apa bukan? Saksi Jehova. Pak Jos. Sebentar. Jadi lelet saya punya. Jadi lele. Nggak boleh Diterangkan seterang-terangnya Pak Jos. Ini sekarang ini dunia sudah mulai terbalik nih. Gara-gara si Kudis Tepu nih. Yesus bertuhan. Akhirnya pada meninggalkan Yesus bukan Tuhan. Aku berusaha untuk menjadi yang apa ya, agak slow sedikit ya, walaupun Pak Jos ya, pahamlah. Silakan Pak Jos yang membantah bahwa Bapak bukan jemaah iblis. Ini. Roma 9 ayat 30. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan ini? Bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Ayat 31. Ini masalahnya mengapa disebut jemaah iblis. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan kebenaran, yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa? Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Jadi ketika bangsa Israel menolak Yesus, itulah mereka. Tapi ketika kita menerima Yesus, kitalah Yahudi yang cangkokkan itu, Bu. Terima kasih. Itu penjelasan saya. Pak Jos,
Pak Jos mengakui Yesus datang ini sebagai Tuhan apa manusia? Anak Allah yang menjadi manusia. Anak Tuhan yang menjadi anak manusia. Itu jawaban saya. Berarti manusia ini Tuhan atau tidak? Karena anak Tuhan itu adalah yang ilahi, maka di dalam diri anak manusia itu adalah sesuatu yang ilahi, adalah Tuhan. Oke, coba baca 2 Yohanes 1 nomor 7. 1 sudah dikatakan. Ya. Ya, silakan dibaca, Pak. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Ingat Ibu, ya betul itu. Kalau kita tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, ingat, ya kitab 2 Yohanes ini ditulis oleh Yohanes, penulis kitab Yohanes. Ingat, jangan kita lupakan, memang betul itu 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Sebentar, jangan terpotong. Jadi Saya kasih Yesus tahu. datang manusia apa Tuhan? Sebentar. Nah, mengapa Yesus disebut Tuhan? Karena begini, Bu. Ayat 14, Yohanes 1 ayat 14. Firman yang ilahi itu telah menjadi manusia. Firman yang dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, firman itu adalah Allah, ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Itu Yesus? Iya. Oke. Tapi itu bukan untuk Yesus, Pak. Oke. Bagus. Saya jawab, Bu. Okay. Boleh bersabar sebentar? Oke. Bapak harus tunjukkan Yohanes 1 nomor 14 itu tertuju untuk Yesus. Iya. Ingat, Bu. Penulis 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan kitab Wahyu adalah sama penulis dengan dengan penulis kitab Yohanes. Nah, mengapa Yohanes selalu menekankan firman itu menjadi manusia, firman itu menjadi manusia? 1 Yohanes 1 ayat 1, kita mulai. Sabar ya, Bu ya. Ini rada panjang. Karena saya nggak mau menjawab menurut pendapat saya, makanya rada panjang. Jadi saya membaca ayat. 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Jadi firman itu yang menjadi manusia itu firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Ayat 2. Hidup itu telah dinyatakan. Jangan panjang. Berarti firman hidup itu merujuk kepada Yesus. Iya, sebentar. Jawabannya nanti di ujungnya, Bu. Nanti kita baca. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa. Nah, ingat Yohanes 1 ayat 1. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Di sini tulis yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Ingat Yohanes 1 ayat 14. Firman itu menjadi manusia. Ayat 3. Sebentar, Bu. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan apa? Dengan Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Ayat 4. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Itu jawaban saya, Bu. Terima kasih. Oke. Bapak dari tadi belum menunjukkan bahwa Yohanes 1 nomor 14 itu tertuju kepada Yesus. Tapi tadi di Yohanes 1 ayat 1, di Yohanes 1 ayat Diberkati Bang An. Oke, Yohanes 1 Yohanes 1 itu adalah ya, itu mengatakan firman hidup. Iya. Oke. Dan anaknya Yesus Kristus. Oke. Sekarang Yohanes 1 nomor berapa tadi? 14. Iya. Saya tunjukkan ya. Oke. Yohanes 1 nomor 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Betul ya? Ya. Oke. Kita kembalikan ke original Pak Jos? Silakan. Bahasa Yunani, boleh ya? Oke. Nah, di sini merujuk kepada kata sarx. Sarx ini artinya memang adalah dia itu manusia, Pak. Saya akui dia. Ya, dia daging manusia. Betul ya, Pak ya? Ya. Terus, tapi di sini, Pak, manusia ini bukanlah seorang laki-laki, Pak. Tetapi dia adalah seorang wanita. Nah, kalau Bapak Jos tidak menerima dia adalah seorang wanita, ayo kita buktikan. Di dalam ini, Pak ya, saya buktikan. Lukas 1 nomor 30. Lukas 1 nomor 31.
Oke Pak Jos, boleh ya Pak Jos? Lukas 1 ayat 31 Pak. Kita buka versi paralel. Oke, Barakallah Bang Indra. Kita buka versi paralel. Di sini dikatakan begini. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kita lihat Pak. Kalau seorang anak laki-laki, ini kita rujuk ke original ya Pak ya. Seorang anak laki-laki. Kita klik. Oke. Di sini Pak, ada dikatakan anak. Ternyata di sini merujuk kepada laki-laki, maskulin. Maskulin ini laki-laki, benar ya Pak ya? Betul Pak Jos? Iya. Maskulin laki-laki. Terus pertanyaan saya, Yohanes 1 nomor 14, firman yang telah menjadi manusia ini Pak, ya kan? Ini kenapa dikatakan dia adalah seorang wanita? Apakah Yesus berubah menjadi namanya Yesus Pak? Jadi siapakah firman yang menjadi manusia? Di Yohanes 1 nomor 14 Pak. Ini feminim. Kira-kira siapa Pak? Karena kalau anak laki-laki pasti disebut maskulin Pak. Perempuan disebut feminin. Namanya Jessica. Jessica namanya. Bagaimana Pak Jospan? Begini Bu, saya terangkan mengenai feminim atau tidak ya. Dalam jangan dipotong ya. Minta maaf, saya minta jangan dulu potong. Dalam bahasa Indonesia, negara itu Ibu Pertiwi diidentikan sebagai feminim. Negara Indonesia karena Ibu Pertiwi. Tetapi ketika Anda pergi ke Rusia atau ke Amerika, maskulin. Itu maskulin. Jadi fatherland. Kalau di Indonesia motherland. Tapi kalau ke Rusia fatherland atau ke Amerika Serikat fatherland. Tetapi kalau ketika Anda tiba ke Indonesia, orang Indonesia tidak akan menyebut fatherland tapi motherland. Mengapa? Karena bagi Amerika Serikat sebentar. Mana ada fatherland, Pak? Sebentar, jangan dulu potong. Bagaimana Pak ada fatherland, Pak? Coba tunjukkan di kamus, Pak. Sebentar. Jangan dulu. Kalau mau bantah nanti jangan dulu potong pada saat saya bicara. Nah, mengapa orang Rusia dengan orang Amerika mengatakan mereka fatherland? Karena mereka merasa power, berkuasa. Makanya istilah untuk mereka Uncle Sam. Sedangkan bagi orang Indonesia, Ibu Pertiwi. Itu jawaban saya. Jadi kira-kira, ya saat ini kan menggunakan bahasa Yunani. Kira-kira Yunani motherland, fatherland, grandfatherland. Saya tidak ahli dalam hal itu. Cuman saya berpikir mengenai jenis kata itu. Saya tidak tahu, tetapi itulah kemungkinan besar, itu keterangan saya. Saya hanya ingin menggambarkan satu kata itu maksud saya. Jadi Yunani ini belum diketahui ya Bang Ben, fatherland, motherland, iya. Bagi saya tidak tahu itu jawaban saya. Saya itu baru dengar ada vocab fatherland. Itu saya mau cari ini di kamus Cambridge sama kamus Oxford ini. Baru tahu ini saya ada vocab fatherland ini, Pak. Bapak nemu dari mana itu vocab fatherland itu, Pak? Hah? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri sendiri. Ngaco aja. Baru tahu nih ada vocab fatherland ini. Ntar saya cari ini di Cambridge atau Oxford ini. Baru nemu ini ada vocab fatherland. Saya dari tadi udah mode tenang, kalem ya. Jadi Pak Jos, Yohanes 1 nomor 14, apakah Pak Jos tetap meyakini bahwa firman yang menjadi manusia itu merujuk kepada Yesus? Pak Jos? Ya, saya percaya firman itu merujuk pada Yesus. Berarti Pak Jos harus menerima bahwa Yesus yang dimaksud di dalam Yohanes 1 nomor 14 berjenis kelamin wanita. Betul, Pak Jos? Oh, tidak. Oh, tidak. Tapi itu jawaban saya. Oke. Tapi itu jawaban saya. Saya ucapkan terima kasih. Oh, sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak. Jadi Pak Jos bisa menerangkan Pak Jos dari sekte mana? Oh, ini. Oh, Arianisme ya? Apa? Arianisme? Iya. Itu aliran apa? Kami mempercayai bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang ilahi.
Bukan yang diciptakan, tetapi yang dilahirkan. Itu. Bukan yang diciptakan, tetapi yang dilahirkan. Iya, yang dilahirkan oleh Bapa. Bapa Theos, Yahweh, sedangkan Yesus adalah anak Theos atau anak Tuhan. Atau Tuhan, itu jawaban saya. Anak Tuhan apakah Tuhan? Anak Tuhan yang ilahi. Tuhan juga bukan? Karena dia berasal dari Tuhan, karena dia berasal dari Bapa yang adalah Tuhan, dan dia berasal dari Bapa yang adalah Tuhan, dan dia melahirkan anak Tuhan atau anak Bapa. Yang melahirkan Bapak melahirkan. Bapak melahirkan. Maka dia mendapat kodrat yang ilahi, yang Tuhan. Itu jawaban saya. Yang melahirkan Tuhan ini siapa? Saya jawab. Oke. Boleh saya terangkan? Ya, sedikit aja ya, Pak Jos ya. Sedikit tapi rada jelimet, itu maksud saya. Oh ya, nggak apa-apa, jelimet. Silakan jelimet. Oke. Begini. Iya. Di dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa. Kalau dalam bahasa Inggris, King James Version, itu hampir dekat dengan bahasa Yunaninya, bahasa aslinya. Di situ ditulis di situ ditulis begini. Kalau bahasa King James Version-nya, sebagai the only begotten of the Father, atau bahasa Indonesianya satu-satunya yang dilahirkan Bapa. Ya, kalau bahasa Yunaninya dibilang monogenes patros, satu-satunya yang dilahirkan Bapa. Nah, itu Yohanes 1 ayat 14. Sebentar. Nah, Yohanes 1 ayat 18 menulis begini. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Itu menurut bahasa Indonesia. Tetapi menurut King James Version-nya begini. King James Version-nya saya bacakan ya, King James Version-nya. Sebentar. Oke. Sebentar. Nah, King James Version-nya menulis begini. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi the only begotten son which is in the bosom of the Father, atau satu-satunya anak yang dilahirkan dari dada Bapa. Nah, kalau bahasa Yunaninya mengatakan monogenes huios, yang dari patros kolpon, artinya satu-satunya anak yang dilahirkan dari dada Bapa. Itu jawaban saya. Terima kasih. Oke. Jadi pertanyaannya, Bapak melahirkan atau Bunda Maria yang melahirkan? Begini, kapan Yesus dilahirkan pada waktu sama Bapak? Ini jawabannya. Boleh saya baca? Baca, silakan. Oke. Amsal 8 ayat 22. Amsal 8 ayat 22. Silakan. Iya, Tuhan telah menciptakan aku. Itu bahasa Indonesia. Tetapi kalau bahasa Ibraninya menulis kana. Kalau bahasa King James Version-nya menulis possess, memiliki. Tuhan telah memiliki aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Ayat 23. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Ayat 24. Sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Ayat 25. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi, sebentar. Nanti kurang pas nanti kesimpulannya. Sebelum ia membuat dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama, ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya, ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudera raya meluap dengan deras, ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Itu jawabanku, Bu. Oke. Kalau saya memiliki Bang Faruk, apakah berarti saya melahirkan Bang Faruk? Oh begini, baik, saya jawab. Hawa berasal dari Adam. Adam Hawa keluar dari Adam. Hawa keluar dari Adam. Hawa memiliki kodrat manusiawinya. Itu jawaban saya, Bu. Itu seperti kayak gitulah, seperti kayak gitu. Entah itu jadi mana lucu. Kalau lucu, Pak. Ini aku entah kenapa mulutku mau ketawa aja terus ya. Mulutku ketawa aja terus. Kenapa? Udah perjanjian tidak ada yang ketawa ya. Oke. Enggak apa-apa. Biasa itu. Jadi Bapak yang melahirkan Yesus atau Bunda Maria yang melahirkan kira-kira? Ketika dia keluar dari Bapa, dia disebut anak Allah atau anak Theos. Jadi ketika keluar dari Bunda Maria, ketika dia menjadi manusia, dia menjadi anak manusia. Itu jawaban saya. Jadi kira-kira Yesus keluar dari manusia apa keluar dari Bapa? Karena dia keluar dari Bapa, dia disebut anak Allah atau anak Theos.
Dan ketika Jadi dia menjadi yang manusia, melahirkan dia Yesus keluar siapa? dari Bunda Maria, dia disebut anak manusia. Oke, jadi yang melahirkan Yesus manusia apa Theos? Ibu perhatikan kalimat saya. Ketika dia keluar dari Bapa, dia disebut anak Allah atau anak Theos. Dan ketika dia menjadi manusia, dia keluar dari Bunda Maria disebut anak manusia. Oke, jadi Yesus anak manusia kan? Anak Allah yang menjadi anak manusia. Yang benar yang mana? Keluar dari manusia apa keluar dari Theos? Begini Bu, anak Allah yang menjadi anak manusia. Berarti Allah menjadi manusia. Iya, kodrat Allah menjadi manusia, begitu. Jadi yang disalibkan ini adalah Allah. Anak Allah yang menjadi manusia. Oh, anak Allah menjadi manusia. Jadi anak Allah yang menjadi manusia ini ketika di kayu salib dia mati. Oh ya, karena dia betul-betul menjadi manusia. Oke, Karena- kodratnya sebagai kodrat ilahinya mana? Nah, ini jawabannya. Sebentar Bu, saya jawab. Oke, jawabannya ya. Filipi 2 ya, Filipi 2. Ya. Mulai mengosongkan diri. Nah, itu Ibu udah tahu. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tadi kan dia anak manusia, anak Allah. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu. Oke. Pak Jos, silakan Pak Jos mau lanjutkan dengan host kita, Bang Faru. Sudah selesai. Saya rasa sudah cukup. Pak, mungkin gini, aku kan mencatat nih, ya, buat Josnya ya. Ya. Saya mencoba mengkaji dengan akal logika, ya, dengan logika apa yang Anda sampaikan tadi. Ini Jos, bentar dulu, Jos. Halo Jos. Aduh, turun pula dia Pak. Wah, ngajar tuh Jos ya. Dari tadi kuredam loh. Kuredam kenapa? Astagfirullah. Waktu sama itu Faru bilang tiba-tiba datanya. Padahal enak kali tadi dikaji itu dong, perkataan itu tadi yang mengatakan ketika keluar dari Bapa dan Allah, ketika keluar dari Maria dia manusia. Baru korelasikan dengan Yohanes 1 nomor 1 dengan kitab Filipi, dia mengosongkan diri itu tadi. Kita bisa dapat poinnya itu. Tapi si bosnya keburu berak celana dia. Waduh. Makanya berkali-kali kita bilang teman-teman ya, itulah buktinya yang ada pada mereka itu cuma hayalan saja, bukan iman. Berkali-kali saya bilang, aku boleh saja menghayal. Tanah abang itu punyaku dan aku teriak-teriak. Tanah abang itu milikku, tanah abang itu milikku. Tapi ketika aku tidak bisa menunjukkan sertifikat tanah di mana tanah abang itu atas nama aku sertifikatnya, apa yang kukatakan ini cuma hayalan, bukanlah sebuah keyakinan, apalagi kepercayaan. Itu cuma hayalan. Nah, dari narasi-narasi yang dia sampaikan tadi, kita kutip beberapa poin yang penting, kan gitu. Baru nanti kita kaji, kita akan buktikan, gitu loh. Dia sedang berhayal, bukan sedang beriman. Berhayal. Kenapa teman-teman Open ini sering menghadirkan hayalan-hayalan seperti itu? Nggak pernah dibacanya Bibelnya. Wallahi dia nggak pernah baca Bibelnya. Kalau dia baca Bibelnya akan malu lisan dia menyampaikan hayalan-hayalan seperti itu. Oke, kita sapa lagi lah yang lain. Tadi aku teleponan